Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dannya mulai hari ini akan ada edisi spesial di mana saya akan membacakan isi dari novel Lin yang sudah launching beberapa waktu yang lalu, tapi kebetulan sudah sold out. Karena seperti janji saya kepada kalian semua, kalau misalkan kalian follow Instagram saya, di sana saya sudah bilang kalau nantinya akan ada edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan secara lengkap isi dari novel Lin. Jadi bagi kalian yang memang kemarin tidak sempat membeli novel Lin, tidak kebagian gitu ya, karena memang sold out, kalian akan tetap bisa tahu bagaimana isi dari novel Lin ini sepenuhnya. Tapi bagi kalian yang memang masih ingin membeli novel Lin, kemungkinan sekitar 2 minggu lagi novel Lin ini akan restock. Dan untuk informasi secara lengkapnya kalian bisa follow Instagram saya, karena biasanya nanti di sana saya akan update segala sesuatunya ya. Dan sebagai informasi saja untuk kalian, bahwasannya setiap video yang akan saya posting di YouTube itu biasanya akan berisi sekitar 20 halaman dari cerita novel Lin ini ya. Jadi nanti setiap 20 halaman kita akan berhenti dan akan kita lanjutkan di keesokan harinya. Begitu ya kira-kira, semoga apa yang saya lakukan ini bisa membuat kalian merasa tercukupi, dan saya juga memohon maaf kalau misalkan nantinya masih ada kesalahan di sana dan di sini. Jujur saja, ada sensasi aneh yang saya rasakan lembut membungkam insting saya saat itu. Entah mengapa, meski halaman rumah tersebut tampak luas, tapi pandangan saya hanya tertuju pada satu pohon besar yang tumbuh di tengah-tengah halaman. Saking seriusnya memperhatikan pohon tersebut, saya seperti melihat bagaimana satu persatu daun dari ranting pohon tersebut menari ketika ada angin yang berhembus mengitari. Saya selalu senang dengan rumah yang memiliki banyak pohon, karena pohon selalu saya anggap sebagai salah satu media yang bisa membuat manusia merasa nyaman. Pasti banyak kehidupan yang bergantung pada pohon itu, pikir saya dalam hati sambil melihat beberapa ekor burung terbang hinggap dan pergi dari setiap ranting yang ada di pohon tersebut. Mau langsung masuk? Tanya Mas Gali, sedikit memecah lamunan saya. Saya pun mengalihkan pandangan dari pohon besar tersebut. Kita nggak nunggu Pak Yono dulu. Respon saya cepat. Oh iya benar, barangkali Pak Yono juga sudah dekat, balas Mas Gali sambil memperhatikan sebentar layar ponsel yang dia keluarkan dari saku kemeja. Loh, Pak Yono mau ke sini? Tanya saya agak kaget. Kan tadi di jalan saya sudah cerita, kamu pasti nggak dengar ya? Kata Mas Gali, balik bertanya sambil mencubit ujung hidung saya. Kali itu saya terdiam, tak membalas candaan Mas Gali sebelumnya. Saya sedang berusaha untuk mengingat-ingat adakah cerita Mas Gali yang saya lewatkan dalam perjalanan kami tadi, karena jujur saja saya sama sekali tidak mendengar Mas Gali mengatakan apa-apa, utamanya tentang rencana kehadiran Pak Yono di rumah tersebut. Pasti tadi kamu bengong lagi ya? Sindir Mas Gali sambil menepuk punggung telapak tangan saya dan tersenyum simpul. Saya mengangguk pelan sambil tersenyum malu-malu. Saya tahu kalau Mas Gali tidak suka ketika saya terlalu banyak melamun. Dah, dihilangkan ya kebiasaan begitunya. Gak bagus, ujar Mas Gali mengingatkan dengan nada lembut. Di tengah pembicaraan kami, perlahan dari kejauhan mulai terlihat kemunculan sebuah mobil sedan berwarna merah tua yang kemudian menepi di sebelah gerbang rumah tersebut. Mas Gali menoleh, sepertinya sudah tahu kalau yang ada di dalam mobil tersebut adalah Pak Yono. Dan benar saja, ketika mobil itu selesai diparkirkan, keluarlah seorang laki-laki setengah baya, berbadan tinggi besar yang pakaiannya cukup rapi. Mas Gali, Bu Hana, sapa laki-laki itu ramah. Mas Gali bilang kalau pria itu adalah Pak Yono, dan itu untuk pertama kalinya saya bertemu dengan beliau secara langsung. Pak Yono orangnya ramah. Dia langsung menghampiri saya dan Mas Gali yang berdiri di depan gerbang, lalu menyalami kami secara bergantian. Sama sekali tak terlihat beliau menjaga jarak dari kami yang status sosialnya sudah pasti jauh di bawah beliau. Maaf saya telat ya Mas, Mbak. Tadi waktu Mas Gali telepon, kebetulan saya sedang di luar. Jadinya saya terlambat menyusul ke sini. Terang Pak Yono dengan suaranya yang begitu ringan. Cara bicaranya seperti orang Kejawen. Sangat halus, sopan, dan sedikit medok. Mau langsung masuk ke dalam, Mbak? Mas? Tawar Pak Yono sigap. Mas Gali sempat menoleh ke arah saya dan saya menjawab dengan sebuah anggukan. Yang perlu diingat bahwa suasana di luar rumah saat itu sudah semakin temaram karena langit yang semakin mendung mencekam. Melihat saya mengangguk, Pak Yono langsung sigap mengeluarkan kunci dari dalam saku celananya. Dengan cepat, beliau membuka gerbang rumah tersebut dan menyuruh kami masuk sebelum hujan turun. Ketika gerbang tersebut dibuka, terdengar suara berdecit yang jelas di telinga. Suara khas dari besi berkarat yang sudah lama tidak digunakan. Begitu pintu gerbang terbuka, Pak Yono kembali mengarahkan pandangannya kepada Mas Gali. Motornya mau dimasukkan ke dalam atau mau dibiarkan di sini saja, Mas? Tanya Pak Yono memastikan.
Saat itu saya ikut menoleh ke arah Mas Gali. "Oh iya Pak, saya masukkan saja," jawab Mas Gali kemudian. Pada akhirnya saya dan Pak Yono lah yang masuk terlebih dahulu ke halaman rumah tersebut, sementara Mas Gali menonton motornya untuk mencari titik yang aman dari guyuran air hujan. Sekedar gambaran singkat mengenai bagaimana kondisi rumah Pak Yono, rumah itu adalah sebuah bangunan dengan gaya lama. Sekilas pandang, menurut saya rumah itu masih cukup bagus dan kokoh untuk dikatakan sebagai rumah yang sudah lama kosong. Jendelanya besar-besar, pintunya juga tinggi. Atapnya masih menggunakan genteng model lama yang berwarna kuning kecoklatan. Yang paling istimewa adalah lantainya. Rumah itu masih mempertahankan keramik model tegel zaman dulu di setiap ruangannya, bahkan di teras depan dan juga di teras belakang. Cat pada bagian luar dari rumah tersebut memang terlihat lumayan kotor. Bahkan ada beberapa bagian yang sudah terkelupas parah. Meski begitu, warna asli dari dinding tersebut masih bisa terlihat dengan jelas. Beberapa pilar yang menopang bagian plafon juga sudah ada yang keropos. Tapi sekali lagi, dengan segala kekurangan yang ada di rumah tersebut, rumah itu masih tergolong mewah bagi saya yang terbiasa tinggal di rumah petakan sejak kecil. Yang perlu dilakukan hanya sekedar merapikan bagian-bagian rusak karena lembab dan juga termakan usia. Halamannya luas. Ada beberapa pohon besar yang tumbuh dengan gagah di sekitar rumah tersebut. Ada beberapa titik di mana rumput-rumput liar masih tumbuh dengan subur. Saat itu saya sempat membayangkan, pasti sangat menyenangkan bila suatu hari nanti anak-anak saya bermain lari-larian di halaman tersebut. Saking luasnya, mungkin 6 atau 7 mobil ukuran biasa bisa parkir di sana. Hujan guys, maaf kalau agak berisik ya. Sambil menunggu Mas Gali selesai memarkirkan motornya, saya pun berinisiatif untuk membuka pembicaraan dengan Pak Yono. Sekedar mengisi keheningan yang tercipta di antara kami yang memang belum saling mengenal. Apalagi saat itu Pak Yono berdiri tidak jauh dari saya. Tapi di sisi lain, seperti ada suara angin yang terdengar memecah merdu di telinga. Karena semenjak peristiwa Sunya Liris, tak hanya mata, tapi telinga saya juga sangat peka dengan berbagai macam suara. Entah itu suara yang berasal dari dimensi saya, ataupun dimensi yang berbeda. Saat itu fokus saya sempat terbelah antara mendengarkan suara Pak Yono yang sedang bicara dan mendengarkan suara lain yang misterius yang belum bisa saya tebak itu suara apa. Seperti ada suara yang berasal dari sesuatu yang menangis atau menyanyi atau semacamnya. Lirih dan terlalu pelan untuk didengarkan dengan jelas. Tapi ya sudahlah, saya pura-pura untuk tidak meresponnya. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk berbasa-basi dengan Pak Yono. Rumahnya masih kelihatan sangat terawat ya Pak, padahal sudah lama kosong. Puji saya sambil mengabaikan suara yang muncul berbisik di telinga kanan saya. "Iya Mbak, alhamdulillah. Rumah ini memang ada yang merawat. Kebetulan orangnya memang sudah bekerja dengan keluarga saya sejak lama," jawab Pak Yono merespon dengan ramah. Sikap Pak Yono yang hangat itu membuat saya merasa nyaman untuk terus membahas beberapa hal tentang rumah tersebut. "Kalau boleh tahu, rumah ini kosong sejak kapan ya Pak?" tanya saya lagi merasa penasaran. "Kalau kosongnya sih sudah lama Mbak. Saya sendiri lupa." Pak Yono tertawa sejenak. Tertawa yang agak sungkan. Tapi tak lama, beliau kembali melanjutkan. "Ini rumah warisan dari simbah saya Mbak. Sejak kecil, saya dan saudara-saudara saya memang jarang diajak main ke rumah ini. Dan ketika kami sudah dewasa, alhamdulillah kami juga diberikan rezeki untuk punya rumah masing-masing. Jadi rumah warisan ini belum sempat terpakai oleh kami, yang merupakan cucu dan cicit-cicitnya Mbah." Mendengar kisah Pak Yono, saya cukup kaget. Saya tidak menyangka kalau rumah itu telah dibiarkan kosong dalam waktu yang sangat lama. Sampai-sampai Pak Yono pun tidak ingat berapa lama. Refleks saya mengusap perut. Saya juga sempat menelan ludah sambil merasakan kelembapan yang menjalar di sekitar saya. Pada titik ini, bohong kalau saya bilang saya tidak merasa takut. Kecemasan itu pasti ada, apalagi rumah itu sudah lama tidak terjamah dengan energi manusia. Tapi ya sudahlah, saya percaya kalau Tuhan akan senantiasa melindungi saya sekeluarga. Selama saya berniat baik, maka semesta juga akan memberikan kebaikan yang sama kepada kami. Saya kembali memutar otak untuk mencari topik pembicaraan lain sambil menunggu Mas Gali bergabung bersama kami. "Oh ya Pak, kalau di sekitar sini, apa ada keluarga bule yang tinggal?" tanya saya, tiba-tiba saja teringat akan pertemuan yang terjadi sebelumnya antara saya dan keempat remaja berwajah bule tadi. Pak Yono terlihat mengernyitkan dahinya, antara sedang mengingat-ingat atau sedang merasa aneh dengan pertanyaan saya. "Seingat saya sih nggak ada ya Mbak, tapi saya juga kurang paham. Soalnya saya juga jarang mampir kemari, jadi tidak terlalu memperhatikan Mbak," jawab Pak Yono dengan agak ragu-ragu. Mendengar jawaban Pak Yono, saya mengangguk-angguk pelan. Tentu saya tidak bisa memaksa beliau untuk mengingat, karena seperti yang Pak Yono katakan, beliau sangat jarang mampir ke kota itu dalam kesehariannya. Wajar saja kalau memang Pak Yono tidak terlalu hafal dan keadaan di sekitar rumah tersebut setelah sekian lama berlalu. Singkat cerita, setelah berbasa-basi beberapa saat di teras, Mas Gali akhirnya berlari kecil menghampiri kami.
Setelah semua sudah berkumpul, Pak Yono mengajak kami untuk segera masuk ke dalam rumah tersebut. Jantung saya berdebar cepat. Hal pertama yang langsung saya rasakan saat itu adalah perubahan suhu yang cukup drastis. Ketika melangkahkan kaki masuk melewati pintu utama, terasa seperti ada sekat tak terlihat yang baru saja saya tembus secara tak sengaja. Sulit untuk saya jelaskan dengan kata-kata, karena sifatnya memang hanya bisa dirasakan. Hanya sekilas, saya merasakan adanya kehangatan yang mendekap saya, melalui ikatan energi yang berkumpul menjadi satu kesatuan. Entah bagaimana, tapi untuk sejenak penglihatan saya saat itu seperti lumpuh. Saya tidak bisa melihat penampakan apapun di dalam rumah tersebut. Jujur saja saya sempat merinding ketika pintu utama dibuka lebar. Beberapa ruangan langsung terlihat dengan debu-debu yang berterbangan seperti asap perih. Pak Yono masuk lebih dulu sambil memimpin langkah saya dan Mas Gali. Dalam diam sambil memperhatikan setiap ruangan yang ditunjukkan oleh Pak Yono, sebenarnya saya cukup terpukau dengan interior klasik sederhana yang membungkus bagian dalam dari rumah tersebut. Semuanya masih kelihatan baik dan utuh, hanya terasa lembab. Ya, kelembapan yang rasanya wajar untuk dirasakan di dalam sebuah rumah yang telah lama kosong. Rasanya sudah lama sekali. Yang saya ingat terakhir kali saya masuk ke dalam rumah ini adalah ketika saya masih kecil dan Mbah dulu masih hidup. Dulu saya sering main sepeda di halaman depan dengan kakak-kakak saya. Sejenak Pak Yono mengenang masa kecilnya yang dulu pernah mampir di rumah tersebut. Saya melirik ke arah Pak Yono yang tampaknya asik bernostalgia. Dia juga memperhatikan ruangan demi ruangan yang mungkin menyimpan banyak kenangan mendalam. Pada saat itu hati saya berkata, terakhir kali beliau kesini ketika beliau masih kecil. Saya lalu tersenyum, mengerjapkan mata, dan merasa tergelitik. Kenyataan macam apa ini? Sebenarnya sudah berapa tahun rumah itu ditinggalkan jauh dari keramaian sebuah keluarga yang menempatinya. Tapi rumahnya bersih ya, Pak? Apa ada yang membersihkan di bagian dalamnya juga? Giliran Mas Gali yang mengajukan pertanyaan di tengah-tengah momen Pak Yono mengenang masa lalunya. Pak Yono yang sempat berdiri agak jauh dari kami langsung mendekat dan menjelaskan. Iya Mas, memang ada yang bertugas untuk membersihkan rumah ini. Jawab Pak Yono, kemudian kembali membimbing langkah kami untuk melihat bagian lebih dalam dari rumah tersebut. Pak Yono lalu melanjutkan. Biasanya dia datang seminggu sekali, kadang 2 kali. Ya, sekedar beberes seadanya saja. Nama panggilannya adalah Pak Encep. Selesai mengatakan hal itu, Pak Yono pergi ke arah kanan kami untuk membuka sebuah jendela yang tertutup. Hawa angin yang sangat dingin langsung masuk ketika jendela itu terbuka. Saya sempat bergidik sebentar sambil merapatkan rompi rajut yang saat itu saya pakai. Mungkin karena melihat hal tersebut, Pak Yono langsung menutup jendela itu lagi sambil meminta maaf karena merasa tidak enak. Sebenarnya penjelasan yang diberikan oleh Pak Yono saat itu berhasil membuat saya menemukan sedikit ketenangan. Setidaknya saya tahu kalau rumah itu masih sering didatangi oleh seseorang untuk dibersihkan. Itu artinya masih ada energi manusia yang bercampur dengan energi apapun yang ada di dalam lingkungan rumah tersebut, demi keseimbangan. Rumah itu terdiri dari 3 kamar tidur. Ada 1 kamar mandi yang berada di bagian depan dan ada 1 kamar mandi yang berada di bagian belakang. Kebetulan, di dalam kamar mandi yang posisinya ada di belakang, terdapat sebuah sumur tua yang mata airnya sangatlah jernih. Perabotan yang tertinggal pun masih cukup layak. Ada 1 set kursi jati di ruangan depan, serta 1 set meja makan di dapur. Di ruangan tengah juga ada sebuah lemari kaca berukuran besar, tempat di mana pemilik terdahulu dari rumah tersebut memajang banyak koleksi guci-guci atau piring-piring keramik asli yang usianya mungkin sudah sangat tua. Langit-langit rumah itu cukuplah tinggi. Ada sebuah kipas angin gantung yang besar sekali di bagian tengah-tengah ruang tamu. Ada piano tua berwarna hitam yang diletakkan di sebelah kamar utama. Ada sebuah televisi model tabung yang diletakkan di ruang keluarga. Tapi sayangnya, televisi itu sudah rusak termakan waktu dan usia. Melihat ke sekeliling, ada satu hal yang kemudian membuat saya tertegun beberapa saat. Ketika berada di antara ruangan tengah dan ruangan depan, entah kenapa secara insting pandangan saya justru tertuju ke arah lantai. Setiap petak dari tegel yang melapisi lantai rumah itu seakan membuat saya tidak bisa mengalihkan perhatian. Tegel-tegel itu terlihat unik dan cantik. Warnanya kekuningan. Ukuran setiap petaknya tidak sebesar keramik zaman sekarang. Ada sudut-sudut yang warnanya sudah mulai pudar, ada juga beberapa noda yang sepertinya tidak bisa hilang. Keramiknya unik, ucap saya tanpa sadar. Mulut saya seperti bicara sendiri, seolah tak menyangka kalau suara saya saat itu bisa didengar oleh orang lain. Pak Yono dan Mas Gali langsung menoleh ke arah saya. Mereka memperhatikan saya yang terlihat begitu tertarik dengan corak tegel lantai yang sedang kami pijak. Oh iya, itu masih asli Mbak. Sejak awal, Mbah saya sengaja tidak mengganti lantainya. Katanya biar tetap terjaga keasliannya. Terang Pak Yono dengan bangga.
Pak Yono sempat menjelaskan kalau semua yang ada di rumah tersebut masih mempertahankan keasliannya. Hampir semua yang menjadi bagian dari rumah itu adalah otentik yang memang sudah ada semenjak rumah itu dibangun oleh pemilik pertamanya. Pemilik pertama dari rumah tersebut sudah tentu bukan keluarga Pak Yono. Mbah Buyut Yono lah yang sudah membeli rumah tersebut dari tangan ke tangan sejak awal-awal zaman Indonesia terbebas dari zaman penjajahan Belanda. Mbah Buyut Pak Yono suka dengan bangunan-bangunan kuno yang materialnya masih terjamin dan berkualitas. Itulah alasan mengapa rumah tersebut akhirnya dibeli oleh mereka. Kalau ditanya siapa pemilik awal dari rumah tersebut, Mbah Buyut dari Pak Yono pun tidak bisa menjawab. Karena di zaman itu, rumah peninggalan Belanda sangatlah banyak dan rata-rata terlantar tanpa kepemilikan. Jadi rumah tersebut diperjualbelikan oleh pemerintahan setempat atau oleh warga sekitar yang merasa berhak kepada orang-orang yang berani membayar mahal. Meski sudah dibeli, Mbah Buyutnya Pak Yono merasa enggan untuk mengubah apapun yang sudah menjadi bagian dari rumah tersebut. Kalau ada yang rusak, beliau hanya sekedar memperbaiki saja tanpa mengganti. Sebenarnya saya ingin merespon kisah Pak Yono itu dengan sebuah anggukan. Tapi pada kenyataannya, tanpa disadari fokus saya justru seperti terkunci di satu titik yang muncul di antara petak-petak tegel lantai yang sedang saya injak. Dan Mas Gali seperti menyadari hal tersebut. "Dak," panggil Mas Gali pelan. Saya mendengar panggilan Mas Gali, sangat jelas. Tapi percaya atau tidak, saat itu tubuh saya seperti membeku di tempat dengan pandangan lurus ke arah lantai. Saya tidak bisa menggerakkan satupun anggota badan saya. Hal itu membuat saya merasa cemas. Mungkinkah saya sedang terkena gejala stroke? Naifnya saya sempat berpikir seperti itu. Tiba-tiba saja saya merasakan seperti ada sebuah energi hangat yang memeluk saya dari belakang. Ya, energi hangat yang sebelumnya sempat saya rasakan ketika baru saja masuk ke dalam rumah tersebut. Dekapan itu seperti angin, tak tampak tapi terasa di permukaan kulit. Tak hanya sampai di sana, pandangan saya seperti menangkap gerakan kecil yang perlahan muncul dan berputar-putar di atas lantai, persis di titik yang sejak tadi saya pandang. Gerakan itu kemudian membentuk seperti lingkaran angin tornado yang sangat halus. Awalnya, putaran angin itu berukuran kecil, mungkin sekitar 1 jengkal. Tapi semakin dipandang, putaran angin itu semakin membesar. "Dak," suara panggilan dari Mas Gali bisa kembali saya dengar. Hanya saja tidak bisa saya jawab. Mulut saya seperti terkunci, dan tatapan saya tidak bisa beralih. Terakhir yang saya lihat, putaran angin itu sudah setinggi dada orang dewasa. Putaran angin itu sebenarnya tidak mendekat, hanya sekedar meninggi setiap detiknya. "Kesini, Ndak!" Akhirnya Mas Gali menarik tangan saya agar mendekat ke arahnya. Rasanya seperti baru saja terbangun dari mimpi. Sejenak, saya seperti terperangkap dalam sebuah ruang dan waktu yang tidak terlihat. Tapi Mas Gali berhasil menarik saya keluar. Lagi, saya yang begitu mengedepankan logika masih menganggap kalau apa yang saya alami itu tidak lebih dari sekedar halusinasi saja karena kelelahan. Mas Gali menatap saya cukup lama seakan ingin bertanya tentang apa yang terjadi barusan. Tapi kami sama-sama tahu kalau waktunya sedang tidak tepat untuk membahas masalah itu. Jadi kami hanya bisa berdiri sambil berpegangan tangan di belakang Pak Yono yang masih terus berbicara tentang rumahnya. Beberapa saat berlalu, Pak Yono sempat izin untuk menerima panggilan telepon dari seseorang di ponselnya, dan saat itulah Mas Gali mulai mengajak saya untuk bicara. "Ngelamun lagi?" tanya Mas Gali ketika Pak Yono menjauh sebentar. Pertanyaannya memang sederhana, tapi tidak dengan sorot matanya. Saya tahu kalau Mas Gali benar-benar sedang cemas. "Maaf ya," ucap saya singkat, sudah bingung ingin mencari alasan apa. Ada beberapa hal yang tidak ingin saya ceritakan kepada Mas Gali tentang pengalaman yang baru saja saya alami. Saya hanya tidak ingin membuat dia kepikiran. Cukup saya saja yang merasakan dan berharap bisa menanggulanginya dengan kewarasan. Sangat cepat, Pak Yono kembali masuk ke dalam rumah dan menyapa kami yang saat itu sedang sama-sama diam. "Mbak, Mas, ada apa ya?" tanya Pak Yono yang mungkin menyadari bagaimana perubahan ekspresi wajah saya dan Mas Gali. Mungkin dia merasa tidak enak karena sempat meninggalkan kami sebentar. "Nggak apa-apa, Pak. Biasa, mungkin saya kecapean," jawab saya pelan, tapi tetap berusaha untuk terlihat senang. Bagaimanapun saya harus bisa menghargai Pak Yono yang sudah meluangkan waktunya untuk kami. Kami bertiga lanjut untuk melihat-lihat rumah itu lebih lama. Karena situasi yang tidak memungkinkan untuk Mas Gali terus memegang tangan saya, akhirnya dia membiarkan saya berjalan sendirian. Hanya saja, tatapannya menjadi lebih teliti untuk memperhatikan bagaimana gerak-gerik yang saya lakukan. Rumah itu memang luas. Meski saya merasa sudah cukup lama berkeliling, tapi tetap saja semua ruangan belum selesai kami lihat. Kemudian, Pak Yono membawa kami ke bagian paling belakang dari rumah tersebut. Ada sebuah bangunan kecil yang berdiri terpisah dari rumah utama. Pintunya memang tidak terkunci. Dan Pak Yono menjelaskan kalau bangunan itu adalah gudang. Saya dan Mas Gali sama-sama tertarik untuk melihat bagian dalam dari gudang tersebut. Dan Pak Yono mempersilahkan. Kami sengaja menunggu Pak Yono untuk membuka pintu tersebut lebih dulu. Sebagai sikap saling menghormati saja. Karena bagaimanapun itu
itu adalah rumah beliau. Sambil menunggu, saya berdiri di sebelah Mas Gali yang saat itu berdiri di belakang Pak Yono. Sambil memperhatikan suasana sekitar, saya menyadari kalau rumah itu memang betul-betul asri. Seandainya saja hari itu tidak mendung, saya yakin suasana akan tetap sejuk, karena banyak sekali pohon-pohon tinggi dan rindang yang tumbuh mengelilingi halaman belakangnya. Banyak tanaman rambat liar yang hidup di atas atap dari gudang tersebut. Suara kicauan burung-burung liar juga masih bisa saya dengar dengan jelas. Merdu. Sesuatu yang jarang saya dengar ketika saya masih tinggal di kota sebelumnya. Dan dari tempat saya berdiri, tak sengaja pandangan saya kembali tertuju ke arah langit. Ada rasa kecewa karena saat itu langit justru terasa semakin gelap. Suara engsel dari besi yang berkarat kembali terdengar berdecit ketika Pak Yono mendorong pintu dari gudang tadi. Ada sebuah lampu kecil berwarna kuning yang menerangi satu-satunya ruangan yang ada di dalamnya. Saya sempat melongok dari pintu untuk melihat apa saja isi dari gudang tersebut, tapi ternyata kosong. Satu-satunya barang yang ada di sana hanyalah sebuah sepeda ontel tua yang disandarkan ke dinding. Spontan saya berbalik arah ke Pak Yono dan bertanya, "Ini sepeda siapa, Pak?" Pak Yono menjawab, "Oh, sepertinya itu sepeda lama milik Pak Encep. Mungkin sudah tidak terpakai, makanya ditaruh di sini. Soalnya cuma Pak Encep saja yang punya akses keluar masuk dari rumah ini selain saya." Jawab Pak Yono cepat, ikut memperhatikan sepeda tua tersebut. "Oh, ya." Saya kembali teringat akan sosok Pak Encep yang sebelumnya sudah sempat Pak Yono ceritakan. Tapi saat itu, entah kenapa saya enggan untuk membahas lebih jauh tentang keberadaan sepeda tersebut. Dan merasa tidak banyak yang bisa dilihat, saya pun meminta Pak Yono untuk menutup kembali pintu gudang tersebut. Persis ketika pintu gudang itu ditutup, secara mengejutkan, hujan yang sangat deras tiba-tiba turun. Mas Gali langsung merangkul pundak saya dan membantu saya untuk berjalan cepat kembali ke dalam rumah. Jauh di dalam hati, saya merasa agak panik. Bukan karena apa-apa. Saya hanya bingung dengan bagaimana cara kami nanti pulang kembali ke hotel dalam keadaan hujan deras seperti itu. Kami bertiga berlari hampir bersamaan, berlindung dari hujan, dan masuk lagi ke dalam bangunan utama dari rumah tersebut. Ketika kami bertiga sudah berhasil masuk melalui pintu belakang, hal pertama yang kami lakukan adalah mengusap-usap bagian badan kami yang sempat basah terkena air hujan. Setelahnya, kami berjalan masuk menuju ke ruangan tengah. "Aduh, kok hujan ya?" keluh Pak Yono dengan logat Jawa yang kental. Saat itu saya dan Mas Gali sama-sama tidak bicara. Kami hanya saling bertukar perhatian melalui tindakan. Mas Gali melepaskan jaketnya dan memasangkannya pada pundak saya, sebagai pengganti rompi saya yang basah. Bukannya sok romantis, Mas Gali melakukan hal itu karena dia tahu kalau saya gampang sekali terkena flu, semisal terlalu lama kedinginan. "Apa mau di sini dulu sampai hujannya berhenti, Mas?" tanya Pak Yono mengarah pada Mas Gali yang berdiri di dekatnya. Mendengar pertanyaan Pak Yono, saya langsung melirik ke arah Mas Gali untuk meminta keputusan. "Boleh, Pak. Mudah-mudahan hujannya nggak lama," jawab Mas Gali cepat, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tak lama, Pak Yono pergi ke ruangan depan sebentar untuk menekan sebuah saklar. Setelahnya, semua lampu yang masih berfungsi di rumah itu langsung menyala secara bersamaan. Sebenarnya saya agak kaget ketika tahu kalau rumah tersebut masih tersambung dengan aliran listrik meski sudah dibiarkan kosong cukup lama. Mang Encep yang membuat inovasi seperti ini. Katanya biar simple, sekali tekan saklar, semua lampu yang ada di rumah ini bisa menyala bersamaan. Ujar Pak Yono menceritakan jasa Pak Encep yang rupanya selama ini ikut andil dalam instalasi listrik di rumah tersebut. Tak heran, meski sudah lama kosong, ternyata Pak Yono masih terus membayar biaya listrik di rumah itu secara rutin. Jadilah aliran listrik yang ada di rumah itu tidak diputus sepihak. Saya dan Mas Gali sempat sama-sama tertawa menanggapi candaan Pak Yono tentang Pak Encep tadi. Selama menunggu hujan reda untuk mengisi waktu, Mas Gali dan Pak Yono tentu saja sibuk mengobrol dan membahas pekerjaan mereka yang tertunda. Dari sepintas pembicaraan mereka, saya bisa memahami bagaimana dekatnya hubungan antara mereka berdua sebagai pekerja dan atasan. Cara pandang mereka terhadap sesuatu hampirlah sama. Bahkan Pak Yono sendiri yang bilang tepat di hadapan saya, kalau di antara pekerjanya yang lain, Pak Yono paling sering mengajak Mas Gali bicara guna bertukar pikiran. Lalu apa yang sebenarnya saya lakukan di sela-sela perbincangan mereka berdua? Sebenarnya saya hanya kebanyakan diam, karena saya tidak terlalu mengerti dengan apa yang mereka berdua bicarakan. Paling hanya sesekali menimpali candaan Mas Gali atau Pak Yono dengan sebuah senyuman sederhana. Tapi ada hal lain yang saya rasakan berbeda di rumah tersebut. Sayangnya, saya belum tahu itu apa. Meski pandangan dan ekspresi saya selalu terlihat responsif dengan situasi obrolan yang terjadi saat itu, tapi sejujurnya samar-samar seperti ada suara yang berasal dari frekuensi berbeda yang mencoba untuk menyampaikan sesuatu kepada saya. Diam-diam, saya mulai menajamkan indera pendengaran dan mengacukan sejenak obrolan-obrolan yang terjadi antara Mas Gali ataupun Pak Yono. Suara itu adalah suara yang datangnya sekilas tapi konstan. Tak terlalu terdengar tapi ada. Ya, intonasinya ada. Desah bisikannya ada. Hanya saya tidak bisa menemukan dari mana titik suara itu berasal.
Saya dan sumber suara itu seolah berada dalam satu ruangan yang sama, namun dalam lintasan yang berbeda. Sebab saya bisa mendengar suara itu, tapi saya tidak bisa menemukan sumbernya. Saat itu saya sempat memperhatikan apa yang ada di sekeliling ruangan tersebut. Mencoba sekali lagi untuk meresapi energi yang ada di rumah itu. Saya tahu kalau dalam setiap bangunan, apapun itu, akan selalu ada energi dari dimensi lain yang menempati. Dan anggaplah waktu itu saya hanya ingin membuka diri agar energi yang ada di dalam rumah itu bisa merasakan niat hati saya yang baik. Saya tidak bermaksud untuk mengusik. Anggaplah saya sedang meminta izin untuk menempati bangunan itu dengan saling berdampingan. Karena meskipun saat itu saya membenci eksistensi dari entitas-entitas astral, tapi saya tetap menghargai keberadaan mereka. Sayangnya di hari itu, saya tidak bisa menemukan hal apapun dari rumahnya Pak Yono. Singkatnya, setelah pulang dari rumah Pak Yono, saya dan Mas Gali sempat berdiskusi di hotel tempat kami menginap. Yang saya perhatikan wajah Mas Gali tak terlalu bersemangat seperti awal sebelum kami berangkat. Dia terlihat murung sambil duduk di kursi yang ada di ujung kasur. Saya tahu kalau saat itu dia sedang memikirkan sesuatu. Kenapa? Tanya saya, yang sudah tidak bisa lagi menahan rasa penasaran. Saya hampiri kursi Mas Gali dan duduk di sebelahnya sambil menunggu jawaban. Mas Gali pun menarik nafas yang panjang. Kamu suka rumahnya? Tanya Mas Gali memandang ke arah saya. Rumahnya bagus, masih sangat layak untuk ditempati. Yang terpenting, kita nggak perlu bayar biaya sewa lagi, jawab saya sambil tersenyum tipis. Itu jawaban jujur dari saya, di luar dari pengalaman aneh yang sempat saya rasakan di sana. Tapi ya sudahlah, Mas Gali tidak perlu mengetahui semuanya. Kalau kamu nggak suka, saya mampu kok untuk cari kontrakan lain meskipun harus bayar, balas Mas Gali meyakinkan. Saya tidak tahu kenapa Mas Gali tiba-tiba terlihat ragu. Saya belum bisa menebak apa isi hatinya saat itu. Nggak gitu ya, saya benar-benar suka sama rumahnya. Adem dan vintage banget. Pujuk saya, sedikit memaksa diri untuk bersikap manja. Saya hanya ingin Mas Gali percaya kalau saya baik-baik saja. Jangan ada yang dipaksakan ya, ndak? Saya nggak mau kamu kenapa-napa. Ujar Mas Gali lagi, mengganti mimik wajahnya menjadi lebih serius. Saya memang melihat ada kecemasan yang tergambar di wajah Mas Gali. Dan ya, mau tidak mau, akhirnya saya harus menceritakan kepada Mas Gali tentang pengalaman yang saya alami di rumah Pak Yono sebelumnya. Karena tersirat, sepertinya Mas Gali memang sudah paham tentang apa yang saya rasakan di sana. Energinya hangat kok ya. Saya yakin gak akan ada apa-apa. Ungkap saya jujur, lalu tersenyum. Saya berusaha untuk menenangkan perasaan Mas Gali dengan cara yang saya bisa. Meski tidak detail, tapi setidaknya saya sudah menjelaskan pada dia kalau energi saya sama sekali tidak berbenturan dengan energi apapun yang mungkin sudah sejak lama berada di rumah tersebut. Lalu energi macam apa yang saat itu sedang saya bahas bersama Mas Gali? Energi yang saya maksud adalah energi yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup di atas muka bumi. Hal sederhana yang saya pelajari dari pengalaman saya selama ini adalah setiap manusia, hewan, tumbuhan, bahkan entitas yang sudah tiada pasti memiliki energi. Energi yang dikeluarkan dan juga dipancarkan. Energi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang memang diberikan keistimewaan oleh Tuhan untuk menjadi peka. Energi yang gelombangnya unik, sama seperti DNA manusia. Tidak ada yang sama dan tidak bisa dibuat-buat. Energi yang keberadaannya kadang bisa terlihat seperti pancaran sinar atau terasa seperti hembusan angin. Tapi mungkin setiap orang memiliki definisi energi yang berbeda-beda, menurut versi mereka masing-masing. Terkadang, apa yang terdengar berbeda sebenarnya memiliki arti yang sama. Mas Gali masih terdiam. Wajahnya seperti ingin menangis tapi ditahan. Saya ikut sedih. Tapi saat itu saya berpura-pura tertawa sambil menarik ujung hidungnya sampai dia memekik kesakitan. Saya tahu apa yang sedang dia pikirkan, tapi saya tidak ingin kami membicarakannya terlalu dalam. Dimanapun tempatnya, pasti ada penunggunya ya. Itu sudah menjadi hukum alam. Ujar saya pelan setelah kami bercanda beberapa saat. Bahkan di rumah baru, lama-lama akan ada penunggunya juga. Kita nggak bisa mengatur jalannya semesta seperti apa ya. Ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirkan. Lanjut saya lagi sambil berusaha untuk memijit ringan tangan Mas Gali. Kasihan dia. Pasti rasanya melelahkan setelah bolak-balik ke sana kemari dengan menyetir motor tanpa istirahat. Apa yang kamu lihat di sana tadi? Tanya Mas Gali, to the point. Jadi saya langsung berhenti memijat. Rupanya Mas Gali masih belum menyerah untuk mencari tahu apa saja yang saya alami di rumah tersebut. Dan saya tidak memiliki pilihan lain selain menjawab. Enda nggak lihat apa-apa. Secara figur, belum. Tapi yang jelas memang ada energi lain di sana. Dan saya terdiam sejenak untuk mengingat-ingat.
Nanti kamu sering ditinggal-tinggal loh, Nda. Kamu yakin gak bakal kenapa-napa? Mas Gali kembali bertanya, mungkin sekedar ingin meyakinkan hatinya. Saya tersenyum dan mengangguk. Saya peluk Mas Gali sambil menepuk-nepuk punggungnya lembut. Bayangkan betapa besarnya rasa bersalah saya saat itu karena selalu membuat suami saya merasa cemas di setiap waktu.